dari OPD atau yang mewakili dari Dinas Kesehatan, juga Dinas Sosial Kabupaten Malang. Yang kami hormati Muspika Kecamatan Bantul, Pak Kapolsek, Pak Dandane yang hadir secara pribadi, kemudian Kepala UPT Puskesmas, baik Puskesmas Wonokerto juga Puskesmas Bantul, juga selaku praktisi Pak Guru, praktisi tentang kesehatan jiwa. Kemudian yang kami banggakan jajaran Bapak Kepala Desa 7, kemudian PJKD 1, kemudian yang kami hormati pula TKSK Kecamatan Bantul, para kasih kesejahteraan, juga seluruh kader kesehatan jiwa yang kami banggakan. Mengawali acara AGD kita pada pagi hari ini, marilah senantiasa kita mengingat dan mengucap bersyukur alhamdulillah karena pada pagi yang cerah ini, siang yang cerah ini, kita masih diberikan kesehatan, baik sehat secara fisik juga secara rohani atau jasmani, dengan tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, wabil khusus Bapak-bapak narasumber, pada tema hari ini kita mengambil tema optimalisasi komunikasi dan koordinasi pengobatan serta penanganan ODGJ di Kecamatan Bantul. Memang terkait hal ini sedikit berbeda. Biasanya kita ini membahas hal-hal yang pasti ya, entah itu jalan, jembatan, infrastruktur, stunting dan sebagainya. Tetapi pada hari ini kita akan sedikit merefresh, kemudian berdiskusi terkait hal yang tidak pasti. Kenapa saya katakan tidak pasti? Berdasarkan literasi yang kami baca, sebenarnya tentang kesehatan jiwa ini sesuatu yang abstrak, karena jiwa itu kan abstrak. Beda dengan hal-hal yang stunting kan bisa terlihat ya, kemudian jembatan bisa terlihat, jalan bisa dilihat, tetapi orang ODGJ ini fisiknya sama seperti kita, tetapi alam pemikiran orang itu kan abstrak, sama seperti hati seseorang. Kata Mas Didi, sedalam-dalam samudra pasti bisa diukur dalamnya hati. Siapa tahu? Kita dari SD sampai dewasa pun mungkin setingkat SMA, kecuali kalau orang itu kuliah di jurusan psikologi Pak ya, psikologi pasti akan mendalami dunia abstrak itu. Tapi seingat saya, mulai SD, SMP, SMA tidak pernah ada kita pelajaran mengenai hal ini. Ya wajar karena ini sesuatu dunia yang lain. Kita hanya dipelajari matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan sebagainya. Tetapi tentang ini tidak diajarkan. Bahkan saya yang sertifikat ijazahnya ini ke Pamong Praja, saya ya nggak pernah ada diajari. Faktanya, realitanya ini ada di masyarakat. Ingat betul ketika pada waktu 2008-2009 saya di Duren ketemu Pak Rahmat Gantala ini. Saya lurah Duren, kemudian beliaunya kami tua di Talon Kejeni. Saat itu ada fenomena orang gila di Duren. Sebut saja Bapak Taufik. Bapak Taufik. Dalam kesehariannya beliau ini dikucilkan. Ya memang karena aneh, wong mikir ngalor dia ngidul, wong mikir ngidul dia ngalor. Apa yang kami lakukan ketika kami berbasis Pamong Praja ya, tak anggap ya wadahku, artinya wong nunsewi, wong nakal, wong api ya wadahku, termasuk wong babek kali gak berjo sik warga. Nah, ketika di warung kopi cenderung dikucilkan. Ketika saya selami arah pemikirannya ya unik, kadang saya itu lucu dengan pemikiran saya ini. Kok gak kebenaran ya Pak Agus ya. Ketika saya selami ternyata dia nyaman dengan saya, karena nyambung dengan dia ya tak elok ya, bahkan nanti dia sini bisa nih kan jenang kali jodoh coba. Ternyata apa yang terjadi ketika semakin lama wong ini ngomongin wis tidak ono sama ngopi ini wong kata bawa Pak Pak. Gara-gara Pak. Nah ini loh, ini yang perlu kita pahami dalam rangka tugas kita. Ini ada Bapak Kepala Desa, kemudian ada kader, ada TKSK dan sebagainya. Satu, memahami dulu bagaimana ini
literasi yang ada bahwa gangguan jiwa sebagai produk dalam siang hari ini, gangguan jiwa itu sebenarnya ada tingkatannya. Yang tertinggi mungkin schizofrenia, ya, Pak. Itu pergi ejaannya ya, schizofrenia. Nah, ini yang dikatakan sudah nomor 1 lah. Kemudian ada bipolar, kemudian ada gangguan-gangguan kecemasan yang lain yang sebenarnya masuk di dalam gangguan jiwa. Contoh, orang yang sering berbohong pasti tahu ada kelemahan di dalam dirinya. Misal contoh, ada orang yang sudah berumah tangga, kemudian dia itu chattingan ke arah situ, HP di password, wah itu boleh mesem gitu. Pokoknya jenenge tukang sayur, tukang LPG ya gitu ya. Ketika HP ini berdering, pasti was-was, cemas, khawatir, panik, sampai panik mungkin ya. Kalau rokok ini filter ini sok balik penting. Wah, ini nyebut balik berarti itu cemas. Artinya kita itu bisa sebenarnya, Pak Kapolsek, Pak Danramil, saya semua bisa mengalami gangguan jiwa ketika ada anomali yang terjadi di dalam aktivitasnya. Maka anomali ini ada di dalam keanehan cara berpikir, kemudian cara bertindak, berperilaku. Dalam kenyataannya semua bisa terjadi di dalam prakteknya di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada pencetusnya, kalau penyebabnya itu masih sampai saat ini itu masih misteri Pak Bada. Tapi pencetusnya itu kebanyakan para ahli berhipotesis bahwa ini dominan karena bakat atau biologis, secara biologis itu genetis ya. Ada kelainan di dalam struktur otak, kemudian dalam gen kromosomnya, kemudian ada peningkatan hormon dopamin yang berlebihan. Sehingga ketika mungkin usia 14, 15 menuju 20 ada pencetus yang terjadi ini, maka seseorang bisa mengalami gangguan jiwa. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang menjadi prolog dari kami. Nanti akan disampaikan mungkin materi-materi terkait penguatan tentang masalah gangguan kejiwaan yang endingnya kami ingin ada keterlibatan kesepakatan dari siang hari ini. Ada dinas sosial, kemudian dinas kesehatan, ada TKSK, ada kepala desa, ada ahlinya ahli. Ini ahli Bapak ini. Prakteknya begini, di Kecamatan Bantul itu terkait penanganan ada posyandu jiwa yang sudah dapat apresiasi sampai di tingkat nasional. Tamu banyak dari luar negeri tetapi ironisnya ketika ada beberapa case, yang tidak semua sih case, ini kita masih coro sepak bola diserang tarkam ini sih bingung oper-operan. Nah, ini proses ini kan ironi ya, di sini sudah markasnya penanganan kejiwaan, tetapi dalam beberapa kasus ini masih bingung untuk ngoper bola. Nah, endingnya nanti kami mohon ada kesepakatan terkait hal ini sehingga di Kecamatan Bantul di dalam penanganan pengobatan bisa lebih baik dan efisien. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Prolog, selanjutnya kami perkenalkan para narasumber kita. Di sebelah kanan sebelah kiri saya beliau Bapak Ahmad Kantala dari Partai Gerindra, beralamat Dusun Lowaru, Desa Talang Rejeni, Duren. Kemudian di sebelahnya Bapak Muslimin SPD, beliau beralamat Desa Kedawung, Desa Ijo, Kecamatan Karangposo, dari Partai PKB. Dan yang terakhir di sebelah kiri yang paling muda Bapak Novan Eko Prasetyo dari PKB.